Baru saja kita boleh merayakan tentang kematian Tuhan Yesus. Itu adalah karya Tuhan bagi kita. Dan kita merayakan Paskah, di mana kita boleh diberi kemenangan, diberikan anugerah keselamatan. Makanya pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah perkuatanku, penolongku di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhan adalah pertolongan kita dalam keadaan susah, tetap setia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Mari kita masuk dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di mana Engkau tetap setia dan tetap memelihara kami pada saat ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan bersama dengan Engkau kami memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Raja dari atas segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah. Kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami berfokus kepada Engkau pada saat ini. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi Oma, Opa, kita boleh memuji Tuhan, karena kita tahu di mana kita mau mencari damai kalau bukan dengan bersama dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kalau Ku Cari Damai. Hanya ku dapat
kiranya begitu indah. Kita bersama Tuhan, kita mempunyai kedamaian, ketenangan, dan semua itu kita temui hanya di dalam Yesus. Pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang begitu indah, kita boleh simpan di dalam hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rika Sadikin. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi petunjuk dalam hidup kita, dan biarpun itu kita juga boleh menyenangkan hati kita. Ya, dengan firman itu kita boleh menyanyikan pujian menyenangkanmu. Mari kita nyanyikan pujian itu. Saudara yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga mohon Roh Kudus memimpin setiap kami masuk ke dalam kebenaran, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Tuhan tolong selama kami masih hidup di dalam dunia, kiranya kami pun dapat hidup berjaga-jaga dan memuliakan nama Tuhan sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Semurika akan membahas satu tema, yaitu hidup ini sangat singkat. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam hidup ini
Ada perjumpaan, juga ada perpisahan. Pesta tidak ada yang tidak bubar. Demikian pula di dalam keluarga kita. Pada satu hari, pasti ada satu anggota keluarga kita pergi dulu, meninggal dunia dulu. Sehingga kita merasa kehilangan, kita pun merasa sedih. Saudara, sebenarnya di dalam Alkitab jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita bahwa manusia ada waktunya dilahirkan, juga ada waktunya meninggalkan dunia ini. Manusia dilahirkan dengan satu cara, yaitu melalui mama kita atau ibunda kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Tetapi manusia menghadapi kematian bermacam-macam cara. Ada yang enak, yaitu waktu kita tidur kita meninggal. Waktu kita lagi makan kita meninggal. Waktu kita lagi memuji Tuhan kita meninggal. Banyak orang pilih yang ini. Tetapi juga ada cara waktu kita meninggalkan dunia ini dengan cara yang tragis, yang sedih, yaitu kita menghadapi atau kita ditabrak mobil atau kita ketemu dengan kecelakaan. Ada juga karena tsunami kita meninggal. Ada juga karena tanah longsor, gempa bumi kita meninggalkan dunia ini. Ini tragis sekali dan banyak orang tidak mau meninggalnya demikian. Saudara, sebenarnya semua kejadian ini itu mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu adalah kenyataan. Setiap manusia harus menghadapi kematian. Mazmur 90 ayat 10, Musa pun berkata, masa hidup kami 70 tahun, jikalau kami kuat 80 tahun. Mazmur 90 ayat 5 sampai 6 juga berkata, kehidupan kita itu seperti mimpi, seperti rumput. Di pagi hari bertumbuh, tetapi sampai petang hari dia lisut dan layu. Mulai tahun 2019 September sampai saat ini 2021 bulan April, dari China sampai seluruh dunia, semua manusia terkejut, diliputi ketakutan, bahkan takut mati. Sudah 1 tahun lebih dunia dilanda pandemik coronavirus 19, singkatnya COVID-19. Semua manusia menjalankan new normal, mengikuti taat protokol 3M, juga protokol 5M. Mengapa? Karena semua manusia itu takut tertular COVID-19 dan mati. Saudara kekasih, kita juga patut bersyukur kepada Tuhan. Gara-gara COVID-19, sehingga manusia itu pun sadar bahwa kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menetapkan umur kita. Kematian itu juga bisa tiba-tiba datang. Hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang berduka cita. Yang kita kenal, salah satu yaitu keluarga John Lukman. Juga keluarga Susana Sutandar. Ada juga keluarga Pendeta John Margono. Pendeta John Margono sedang giat-giatnya melayani Tuhan. Dia penuh dengan cinta kasih. Dia pun pergi membesuk di saat-saat pandemik ini jemaat-jemaat yang sedang sakit. Keluar masuk rumah sakit. Akhirnya Pendeta John Margono pun tertular dengan COVID dan akhirnya meninggal. Yang sakit tidak meninggal, tetapi yang membesuk meninggal. Banyak orang berkata, kenapa sih Pak Pendeta mau pergi besuk-besuk di saat yang bahaya ini? Nah, tetapi perkataan ini salah, saudara-saudara. Karena juga bukan saja Pendeta John Margono pergi besuk, masih banyak juga pendeta-pendeta dan aktivis gereja melakukan pemerhati kepada jemaat-jemaat yang sedang menderita sakit ini. Nah, mereka tidak meninggal. Nah, inilah salah satu bukti bahwa kematian itu di dalam tangan Tuhan. Kematian itu adalah otoritas Tuhan sendiri. Jadi, jikalau ada yang meninggal, kita tidak perlu salah-salahkan siapa. Dokter kek, pembantu, atau keluarga yang menjaga orang yang sakit. Tidak perlu saling menyalahkannya.
Saudara, sudah siapkah kita meninggalkan dunia ini? Yohanes 17 ayat 4. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Ia katakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk dilakukannya." Seorang filsuf, William James, berkata, nilai hidup kita tidak diukur dari berapa panjangnya hidup kita, melainkan berdasarkan sumbangsi apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Seandainya peristiwa salib itu tidak terjadi, yaitu tidak ada hari Jumat Agung dan juga tidak ada hari Paskah Tuhan Yesus bangkit, Yesus tetap masih terus melakukan mujizat di dalam dunia ini. Namun, saudara sendiri tahu dan menyaksikan bahwa mujizat tidak membuat orang-orang Israel itu bertobat. Dan mujizat juga tidak mengubah orang yang berdosa itu menjadi baik. Mereka masih tetap melawan dan juga berontak terhadap Tuhan Yesus Kristus. Malah justru kelahiran, kehidupan, dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah memberikan keselamatan kekal bagi kita manusia. Pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama di dalam dunia ini masih terus menghasilkan buah melalui karya Allah Roh Kudus sampai hari ini. Kita pun sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi ciptaan yang baru. Saudara yang kekasih, apakah kelahiran kita, hidup kita berarti di hadapan Tuhan dan juga sesama? Apakah kita sudah mempersiapkan kematian yang sukses dan yang berkualitas? Aneh ya, kematian pun kok ada sukses dan berkualitas? Apa sih sebenarnya kematian yang sukses dan berkualitas? Mari kita dengarkan baik-baik. Kematian yang sukses dan yang berkualitas. Yang pertama yaitu kita sudah memiliki hidup yang kekal. Kita yakin, sangat yakin bahwa kita sudah memiliki sorga. Sudah memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita sudah hidup berbuah. Kita sudah hidup berbuah. Kita bukan saja kita sendiri percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi seisi keluarga kita juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin satu hari mereka semua bersama kita di sorga. Dan kita juga dapat melihat banyak orang karena kita, mereka juga mendengarkan Injil. Yang ketiga, kita sudah meninggalkan teladan iman. Kita sudah meninggalkan teladan iman. Apa yang sudah kita kerjakan itu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak, cucu-cucu kita merasa bangga atas semua perbuatan yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus meninggal di usia sangat muda sekali, yaitu 33,5 tahun. Meski demikian, karya dan ajaran Tuhan Yesus Kristus sudah mengubah banyak sekali orang. Ia meninggalkan jejak-jejak sejarah yang mengubah dunia. Tuhan Yesus merasa puas sekali, walaupun hidupnya sangat singkat, sebab ia telah menyelesaikan misinya dari Allah Bapa, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Rasul Paulus juga merasa puas. Di masa tuanya ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman." Ini tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih,
hidup kita panjang atau pendek itu tidak menjadi masalah. Itu tidak penting. Yang paling penting, apakah hidup kita bermakna di hadapan Tuhan? Apakah kematian kita itu sukses dan berkualitas? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa kematian itu bisa tiba-tiba datang. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada kami, sehingga sebelum kami meninggalkan dunia ini, kami mau bertobat, kami mau memperbaiki diri kami, sehingga waktu kematian tiba, kami pun sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus penuh dengan sukacita dan menikmati kebahagiaan di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada Semurika yang membawakan firman Tuhan yang begitu indah, dan kita boleh simpan di dalam hati kita boleh menjalaninya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kehidupan ini begitu pendek. Kita mempunyai kesempatan tidak berapa lama lagi. Biarlah kesempatan ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Persembahan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Dan minggu ketiga ada 2 kantong persembahan. Itu persembahan satu untuk diakonia, satu lagi untuk kas UI. Jadi dapat dikumpulkan atau dapat ditransfer ke rekening saya. Nanti kita kelola uang itu dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian Betapa Ku Bersyukur. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allah yang mulia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Cukup bersyukur kepadamu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allah yang mulia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Cukup ku bersyukur kepadamu. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, Engkau begitu baik, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuliakan Engkau. Pada saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Biarlah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau berkati. Kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
doa syafaat. Mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah persekutuan usia indah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dapat memuji kebesaran-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami supaya terus beriman, agar kami mampu memutuskan hal yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan dan berkat Tuhan kepada para pengurus beserta keluarganya, maka mereka tetap dengan tulus dan sukacita melayani Tuhan, sehingga oma-oma dan opa-opa dapat mengikuti persekutuan ini dari rumah masing-masing. Namun kami menyadari keterbatasan kami. Pelayanan tersebut tidak dapat menjangkau seluruh anggota usia indah, karena ada di antara kami yang tidak mempunyai fasilitas internet atau HP Android. Ya Bapa, kami mohon berilah penghiburan kepada mereka-mereka ini. Berkatilah dan jagalah kesehatan mereka. Kiranya Bapa tetap selalu mengulurkan tangan kepada mereka selama masa pandemi COVID-19 ini sampai keadaan menjadi kondusif kembali. Tiada hadiah yang lebih indah bagi mereka selain dapat menghadiri persekutuan usia indah secara tatap muka kembali. Akan tetapi, keadaan di Indonesia saat ini diberitakan bahwa jumlah pasien yang terkena virus corona masih meningkat. Bahkan telah terdeteksi virus B117 yang merupakan mutasi virus COVID-19. Kemudian muncul adanya virus E484K yang merupakan mutasi virus B117. Kedua mutasi ini menginfeksi lebih cepat dibanding virus COVID-19. Kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan negara di dunia ini yang terserang virus COVID-19 beserta apapun mutasinya ke tangan-Mu. Engkau memberkati dan membimbing para ilmuwan, para ahli laboratorium farmakologi, para tenaga kesehatan dan tim medis, para pejabat pemerintahan, dari presiden sampai jajaran yang paling bawah, dan penegak keamanan negara, TNI dan Polri, dalam menanggulangi wabah corona ini dan guncangan-guncangan keamanan lainnya. Tentunya kami masyarakat Indonesia berusaha disiplin melakukan protokol kesehatan 5M. Hanya Engkau Tuhan yang mampu membawa kami keluar dari wabah ini. Kami percaya bahwa segala peristiwa yang kami hadapi akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami ke depan. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan membimbing kami, memulihkan perekonomian kami, untuk mencapai hidup dan berpendidikan layak, karena hanya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Engkau yang mempunyai kehidupan dan memelihara kami bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami berdoa untuk Ibu Liana, Ibu Yap Kyun Hyong, Ibu Liu Pit Nyo, Ibu Lani Chang, Bapak Li Jicing, Ibu Inari, Ibu Maria, Ibu Valina dan Ibu Gladys, beserta seluruh bapak-bapak pendeta dan bapak ibu guru Injil beserta keluarganya. Kiranya Tuhan selalu menjaga kesehatan dan melimpahkan kesejahteraan kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Lanshu, Ibu Ciing,
Ibu Christine, dan masih ada yang tidak kami sebutkan satu persatu. Karena Tuhan Maha Tahu, kiranya Tuhan selalu menjaga mereka dari pasca sembuh dari sakit, sehingga mereka dapat pulih dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami terus-menerus berdoa kepadamu Bapa, memohon kesembuhan Ibu Hanikwan dan Ibu Ingpik. Biarlah dokter-dokter yang menangani mereka adalah utusan Tuhan, yang akan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, sehingga mereka memperoleh kepulihan kesehatan mereka kembali. Ya Bapa, kami telah mengucap syukur dan memanjatkan seluruh doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada hari ini sampai di sini kita mau berdoa doa Bapa kami, dan setelah itu kita nyanyikan nyanyian Bapa terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi minggu depan.